Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Salfa Salsabila. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mereview tentang koefisien partisi dari asam salisilat. Tujuan dilakukannya koefisien partisi yaitu untuk mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi obat dalam pelarut. Sebelum memasuki review dari jurnal yang saya dapatkan, pertama saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang koefisien partisi. Koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan analitik antara fasa sampel dengan fasa gas dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Koefisien partisi menggambarkan rasio pendistribusian obat dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Kecepatan absorpsi obat sangat dipengaruhi oleh koefisien partisinya. Hal ini disebabkan oleh komponen dinding usus yang sebagian besar terdiri dari lipida. Dengan demikian, obat yang mudah larut dalam lipida akan sangat mudah melaluinya. Kemudian, koefisien partisi dari obat juga tergantung pada polaritas dan ukuran dari molekulnya. Metode penelitian yang dilakukan yaitu, menurut jurnal yang saya ambil, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biofarmasetika di Universitas Sriwijaya pada tanggal 30 Agustus tahun 2019. Untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada pipet volumetrik, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada labu ukur, yang keempat ada Erlenmeyer, yang kelima ada Becker glass, yang keenam ada tabung reaksi, yang ketujuh ada rak tabung reaksi, yang kedelapan ada pH meter, yang kesembilan ada timbangan analitik, dan yang kesepuluh ada spektrofotometer UV atau VIS. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada asam salisilat, yang kedua ada larutan buffer fosfat dengan pH 2,5, 2,8, 3, 3,3, 3,8, dan 4. Kemudian ada larutan HCl, ada larutan NaOH, dan ada larutan FeCl3, dan yang terakhir ada larutan etil asetat. Untuk prosedur yang dilakukan ada dua tahap. Yang pertama ada membuat larutan dapar dengan cara menimbang sebanyak 6,805 gram KH2PO4 dan kemudian timbang juga sebanyak 0,896 gram NaOH. Kemudian larutkan zat tersebut ke dalam labu ukur dengan ukuran 1 liter, kemudian dietkan menggunakan Aquades hingga 1 liter, kemudian dihomogenkan. Untuk yang kedua yaitu membuat larutan dapar asam salisilat dengan cara menyiapkan 100 ml buffer dengan pH 2,5, kemudian timbang dengan akurat sebanyak 20 mg asam salisilat dan masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 100 ml. Kemudian tambahkan buffer dengan pH 2,5 sebanyak 100 ml. Kemudian siapkan juga asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Kemudian ambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat dan tambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna kemudian ukur absorbansinya pada 540 nm pada spektrofotometer. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam absorbansi yang pertama. Untuk absorbansi yang kedua, dengan cara mengambil 5 ml campuran buffer dengan pH 2,5 dan asam salisilat, kemudian tambahkan 5 ml pelarut organik etil asetat, kemudian di stopper dan kocok tabung selama 1 menit untuk menyelesaikan ekstraksi. Kemudian akan terbentuk dua fase, buang fase air dan tambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Ukur pada absorbansi 540 nm pada spektrofotometer dan ulangi percobaan tersebut dengan buffer dengan pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Kemudian
plot 1 per PC versus H+, hitung PC dan Ka, kemudian juga hitung pKa, hitung konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH sama dengan min log 10 H+. Untuk hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, yang pertama dibahas yaitu koefisien partisi suatu obat diketahui sebagai perbandingan nilai kadar obat dalam fase lipoid atau organik terhadap kadar obat dalam fase air setelah mencapai kesetimbangan. Dalam hal ini dilakukan percobaan dengan obat asam salisilat dengan menggunakan larutan buffer yang telah dibuat dengan berbagai macam pH. Penggunaan larutan dapar salisilat dikarenakan larutan dapar sebagai larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Penggunaan pH yang berbeda-beda bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan pH terhadap koefisien partisi dari asam salisilat tersebut. Fase organik yang digunakan pada pengujian ini yaitu etil asetat. Pemisahan dalam percobaan ini membentuk dua fase dalam fase cair dan fase organik. Larutan dapar salisilat bersifat polar karena sebagian kandungannya mengandung air yang bersifat polar, sedangkan etil asetat bersifat semipolar. Etil asetat berada pada lapisan atas karena memiliki berat molekul kecil sebesar 88,11 gram per mol, sedangkan asam salisilat mempunyai berat molekul sebesar 138,200 gram per mol. Kemudian diukur absorbansinya. Pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer. Dalam spektrofotometer akan memancarkan sinar tampak yang kemudian melewati suatu larutan dalam dan kemudian diserap oleh larutan yang dilewati, sehingga serapannya dinyatakan absorbansi. Namun, sinar tampak hanya melewati larutan yang berwarna. Dan untuk pewarna yang digunakan pada pengujian ini yaitu berupa penambahan 1 mili FeCl3. Dalam hasil pengamatan ini didapatkan nilai absorbansi yang tidak berbanding lurus, kemungkinan disebabkan oleh tidak meratanya konsentrasi FeCl3. Untuk hasilnya dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel yang ada di samping ini. Maka nilai koefisien partisi yang kurang sesuai dengan teori seperti yang dilihat pada grafik yang terbentuk tidak mendefinisikan perbandingan yang baik antara koefisien partisi dan konsentrasi H-nya. Seharusnya semakin tinggi pH-nya, maka semakin rendah nilai koefisien partisinya dan nilai PC berbanding terbalik dengan nilai absorbansinya. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut adalah koefisien partisi termasuk suatu faktor yang mempengaruhi proses absorpsinya suatu obat. Yang kedua, jika semakin besar pH suatu larutan, maka semakin besar pula koefisien partisinya dan semakin besar pula nilai absorbansinya. Dan kesimpulan yang terakhir, nilai pH berbanding lurus dengan koefisien partisi dan absorbansinya. Sekian review yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang saya dapat tentang koefisien partisi dari salah satu obat yaitu asam salisilat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.